buat rekan-rekan ambulan. Kebakaran terjadi di salah satu hotel di Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Jumat malam. Api dapat dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dan water cannon dikerahkan. Pihak hotel menyebutkan kebakaran terjadi di lantai 5 saja dan tidak menjalar ke kamar lainnya. Akibat kebakaran, satu tamu dibawa ke rumah sakit akibat menderita sesak nafas akibat paparan asap. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Pertama dari pelaporan pengguna kamar, yaitu pukul 19 itu ada percikan kamar di 503. Jadi kecepatan pelaporan itu sudah tidak lagi. Kebakaran meludeskan 2 rumah warga di Jalan Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat sore. Anak-anak penghuni rumah histeris menyaksikan rumah mereka dilalap si jago merah. Salah satu penghuni rumah menderita luka bakar di tangan dalam kebakaran ini. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat obat nyamuk bakar yang menyambar ke tempat tidur. Awal mulanya itu keponakan saya. Minta tolong saya di belakang. Pak D, kamar pada api. Terus saya tepat ke belakang. Di belakang itu sudah lumayan. Di kasur pertama. Kasur kamar tengah. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surakarta, Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Belasan bangunan semi permanen di permukiman padat penduduk di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pelengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. Pagi pemirsa News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi News Pagi hari ini, pemirsa. Belasan bangunan semi permanen di permukiman padat penduduk Jalan Kampung Bulak, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar pada Jumat malam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran lokasi bertitik di Kampung Persaki, Kampung Bulak, seberang rel. Demikian informasinya, izin pimpinan laporan. Kobaran api dengan cepat membakar habis belasan bangunan semi permanen di permukiman padat penduduk Jalan Kampung Bulak, Samanan, Kalideres, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang disertai banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merembet dari satu rumah ke rumah lainnya. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berjibaku melakukan proses pemadaman agar kobaran api tak meluas. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya mengaji. Akibat kejadian ini, 12 bangunan ludes terbakar yang diakibatkan oleh korsleting listrik. Nah, saya langsung panik, ini dikunci depan kunci, saya lewat belakang, saya dobrak itu belakang, Pak. Langsung alhamdulillah Pak Haji kena yang lagi sakit. Posisi itu di ruangan itu ya, di atap rumah kamarnya, itu udah banyak api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Sejumlah kamar karyawan dan sejumlah lapak yang berada di gudang kardus di Jalan Kertajaya Raya Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat malam hangus terbakar. Kebakaran ini diduga akibat kompor menyala yang ditinggal pemiliknya. Gudang online kebakaran. Warga di kawasan Jalan Kertajaya Raya, Penjaringan, Jakarta Utara panik saat api membakar sejumlah kamar karyawan, gudang kardus, dan lapak pengumpul barang bekas. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke lapak barang bekas yang letaknya bersebelahan dengan kamar karyawan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api akibat kompor yang ditinggal menyala oleh penghuni kamar karyawan. Itu apinya langsung gede gitu, Pak? Iya. Ini apa sih, Bang, kebakar, Pak? Banyak itu mes. Tadinya gudang, sekarang bikin mes. Ada orang nggak, Pak? Ada 3 keluarga. 3 keluarga? Iya. Itu keluar semua atau ada korban? Nggak ada korban, paling barang doang habis. Jadi selain bedeng apa aja? Selain bedeng, api bisa dilokalisir karena sebelahnya kan ada gudang ya, gudang styrofoam, jadi itu bisa akan dilokalisir. Jadi alhamdulillah perambatan bisa segera diatasi. Penugasan ini sebenarnya pabrik apa sih, Pak? Untuk akses tempatnya ini gudang ya, gudang yang tidak terpakai, cuman dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk barang-barang bekas. Api bisa dipadamkan setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang sedang melaju di dalam tol Gedong Panjang menuju Bandara Soekarno-Hatta terbakar. Kebakaran yang menghanguskan mobil tersebut diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin dan merambat ke seluruh badan mobil. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh badan minibus di kilometer 23 Jalan Tol Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran wilayah Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan pemadaman. Mobil yang dikendarai seorang diri ini terbakar saat kendaraan sedang melaju dari arah Gedong Panjang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Namun tiba-tiba dari bagian pendingin udara mengeluarkan asap dan tak lama kemudian nampak percikan api dari bagian kap mesin hingga akhirnya membakar keseluruhan kendaraan. Pengemudi melihat ada asap keluar dari lubang AC-nya sendiri. Asap keluar, dia batuk, langsung dia berhenti pas di tengah jalan yang ada batasnya itu pas. Jadi dia berhenti, langsung api cepat membesar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kendaraan serta pemilik dibawa ke kantor patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah mobil terjun ke Kali Angke yang berada di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Diduga sopir kurang konsentrasi saat berkendara. Sebuah mobil dengan nomor polisi BK 1700 FB terjun ke Kali Angke saat melintas di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Menurut sopir, sebelum kejadian mobil melaju dari arah Pesing menuju Jelambar. Namun tiba-tiba sopir hilang konsentrasi sehingga mobil langsung terjun ke kali. Beruntung sopir beserta 2 orang penumpangnya berhasil keluar dari dalam mobil dengan kondisi selamat. Dari sana kita kemari tahunya sampai sini nggak kelihatan apa-apa, langsung nyemplung. Udah tahunya di air. Bapak dari arah Pesing mau ke arah? Mau ke Jelambar. Ke Jelambar. Ini Bapak menghindari motor atau gimana, Pak? Nggak ada. Jalan pelan gitu tiba-tiba nggak kelihatan apa-apa, langsung udah di air. Ngantuk atau gimana? Nggak. Pelan lagi kita. Itu nggak ada bekas rusaknya, tapi ada bekas semennya itu nggak ada bekas
bilas itu. Satu unit kendaraan berat kren milik Sudin Gulkarmat Jakarta Barat dioperasikan untuk mengevakuasi mobil. Endapan lumpur yang mencapai 1 meter lebih sempat menyulitkan evakuasi kendaraan. Setelah 1 jam, mobil akhirnya berhasil dievakuasi. Oh ya, kita dari tim pemadam kebakaran Jakarta Barat telah mengevakuasi mobil menggunakan peralatan medan berat, unit medan berat untuk mengangkat, dan tadi terkendala karena dalamnya air dan tebalnya lumpur ke dalam, ya kemungkinan agak berat lah ditariknya. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat. Arus lalu lintas yang sempat tersendat pun kembali lancar. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, seorang hakim pengadilan agama Kota Batam terluka akibat dibacok oleh orang tak dikenal saat akan berangkat kerja. Korban mengalami luka di bagian tangan kanan akibat terkena hempasan parang. Gus Nahari, hakim pengadilan agama Kota Batam, mendatangi Satreskrim Polresta Barelang guna melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya. Gus Nahari dibacok orang tak dikenal persis di depan rumahnya saat hendak berangkat kerja pada Kamis pagi. Akibat kejadian ini, Gus Nahari mengalami luka robek di bagian lengan kanan dan mendapat belasan jahitan. Pak, kalau hakim... Korban yang kaget karena diserang tiba-tiba tak sempat menyelamatkan diri. Gus Nahari mengaku tidak mengenal pelaku. Namun korban menduga pelaku adalah salah satu pihak yang sedang menjalani sidang di pengadilan agama. Kebetulan tahu-tahu datang orang di belakang membacok saya. Saya dibacok, saya minta tolong. Minta tolong saya karena memang barangkali karena pagi orang tidak ada satupun. Karena tidak ada satupun saya minta tolong yang membacok tadi. Kemudian naik dengan Gojek. Nah, kemudian dia pergilah, kaburlah dari tempat saya. Kemungkinan lebih dari 2 orang ini sudah kami lakukan pemeriksaan, karena terus berlanjut karena ada pemeriksaan dari para tetangga-tetangga juga kan, RT dan lain-lain yang kami periksa. Hingga kini polisi masih memburu pelaku pembacokan terhadap Gus Nahari. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, BPOM temukan kandungan perwarna pakaian pada sejumlah takjil favorit di Cilegon, Banten. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi. Pemirsa, viral seorang oknum anggota polisi di Grobogan, Jawa Tengah mencekik dan mengancam seorang pria yang diduga mencuri pompa air. Setelah diperiksa, ternyata korban tak terbukti mencuri, namun atas kejadian tersebut korban mengalami trauma. Seorang anggota polisi berinisial Aibda IR mengamuk dan mencekik seorang pria yang diketahui bernama Kusyanto, warga desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah. Ia memaksa, mengancam dan memukul kepala korban, memintanya untuk mengaku telah mencuri pompa air. Emosi Aibda IR semakin meledak ketika korban tetap berdiam dan bersikeras tak mengakui perbuatan yang dituduhkan. Peristiwa bermula saat Kusyanto sedang mencari bekicot di wilayah perbatasan Desa Sobo dan Desa Ngeleses, Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Pria berusia 43 tahun ini ditangkap Aibda IR bersama warga di area persawahan akibat laporan warga Desa Sobo yang mengaku sering kehilangan pompa air. Tuduh suruh ikut, katanya udah ada buktinya gitu. Terus saya yang merasa nggak bersalah ya ikut saja. Ya mau diklarifikasi ya kita ngikut aja dengan apa jamnya. Saat waktu itu ya saya siap aja untuk mau ditanya atau diinterogasi, tapi cuman kok malah ada orang banyak
terjadi kayak seperti di video yang orang udah banyak gitu. Saat diperiksa di Polsek Geyer, polisi tidak menemukan pompa air ataupun barang curian lainnya di dalam karung milik korban. Pihak Polsek kemudian membebaskan korban dan melakukan upaya perdamaian. Namun Aibda IR tidak mau menemui korban dan meminta maaf. Kusyanto merasa sebagai korban salah tangkap dan mengaku trauma serta malu. Ia berharap polisi segera menindaklanjuti kasus ini dan membantu memulihkan nama baiknya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, sering maraknya kasus yang melibatkan oknum anggotanya, dorongan agar institusi kepolisian direformasi terus menguat. Kemudian masih ada lagi juga kasus polisi. Menurut pengamat politik yang juga pendiri Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, reformasi di tubuh kepolisian Republik Indonesia menjadi hal yang terpenting. Ray mengatakan reformasi ini mencakup dua aspek utama, yakni struktural organisasi dan kultural kerja anggota kepolisian. Ray menyinggung terkait urusan bayar-bayar yang menjadi kultur aparatus negara dalam diskusi publik oleh Ikatan Wartawan Hukum bertajuk Urgensi Reformasi Polri di Jakarta. Kalau tadi yang kewenangan itu kan pendekatannya struktural. Gitu. Tapi kalau soal bayar ini, bayar itu, macam-macam tuh, yang harus kita lihat itu pendekatannya kultural. Gitu. Apa itu? Urusan bayar-bayar ini udah menjadi hampir bila boleh disebut kultur dari aparatus negara. Nah, aparatus negara itu tidak hanya polisi loh ya. Termasuk ASN, itu aparatus negara semua. Termasuk politisinya. Udah serba bayar juga semua gitu loh. Jadi nggak tertinggal, nggak hanya karena polisi saja yang bayar-bayar, tapi sebetulnya ya kita ngurus KTP ya pakai gitu-gitu juga. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kota Bandung pada Jumat sore menyebabkan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung terendam banjir. Seperti inilah kondisi banjir yang menggenangi ruas Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat pada Jumat malam. Banjir dengan ketinggian lebih dari 50 cm membuat arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Cilenyi maupun arah sebaliknya tersendat hingga terjadi antrian panjang kendaraan. Terlebih banyak kendaraan roda 2 yang mogok saat nekat melintasi genangan banjir. Banjir juga merendam ratusan kios di Pasar Induk Gede Bage, Bandung, hingga akses jalan menuju pasar hanya bisa dilalui oleh kendaraan besar. Meski telah ada kolam retensi di Pasar Induk Gede Bage, banjir masih kerap melanda apabila hujan deras. Pasca banjir menggenangi sejumlah titik, ratusan warga perumahan Pondok Gede Permai di Kota Bekasi masih memilih bertahan di tenda pengungsian. Warga mengaku alasan bertahan lantaran masih ada beberapa rumah tergenangi air dan membutuhkan waktu panjang untuk membersihkannya. Dan berikut laporan rekan Esra Ambarita. Pemirsa, pasca terjadinya banjir, ratusan warga masih mengungsi di kantor BNPB. Ini warga di perumahan Pondok Gede Permai, dan saya akan tunjukkan bagaimana situasi dari pengungsian ataupun tempat pengungsian ini, di mana masih ada warga ataupun masyarakat memilih untuk bertahan lantaran tentunya membutuhkan proses yang terbilang lama untuk membersihkan rumah yang tergenang banjir lebih dari 4 meter. Selain itu, beberapa warga juga mengaku bahwa ada rumahnya yang hancur, kemudian ada rumahnya yang juga masih perlu dibersihkan dengan waktu maupun tenaga yang ekstra. Nah, ini situasi malam hari bagaimana aktivitas dari masyarakat, di mana 138 warga yang terdampak ini ada orang dewasa, kemudian juga anak-anak dan juga balita. Tentunya masyarakat ini bersirahat dengan terpal-terpal yang sudah disediakan dari pihak BNPB. Di sini ada 2 tenda, di mana ada
ada yang tengah beristirahat ataupun ada juga yang duduk-duduk karena sekali lagi warga memilih bertahan karena rumahnya masih perlu dibersihkan. Dan ini ada satu lagi tenda juga, kegiatannya hampir sama. Di sini tentunya masyarakat beraktivitas, istirahat, tidur di sini dengan penerangan yang juga sudah disediakan. Sementara untuk logistik makanan juga ini dipastikan mencukupi karena ada dapur juga, dapur umum di belakang sana yang digunakan masyarakat untuk memasak ataupun dalam menyuplai kebutuhan makanan dari masyarakat ini. Namun bisa kami sampaikan pemirsa, meskipun dari logistik makanan ini terpenuhi, warga mengaku bahwa untuk pengungsian ini masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi, diantaranya obat-obatan, kemudian juga pakaian, bahkan matras-matras ataupun tempat tidur ini banyak warga yang belum mendapati, sehingga berharap agar pemerintah memberikan bantuan secara merata. Dan tidak hanya itu, warga berharap juga bahwa rumah yang rusak parah ini segera dibangun, kemudian juga alat-alat berupa alat rumah tangga dan pakaian ini juga diberikan kepada warga yang terdampak. Dari Kota Bekasi, Esra Ambarita, Winardi Dimas, iNews melaporkan. Setelah banjir surut, warga di sekitar SMA Negeri 21 Kota Bekasi bergotong royong membersihkan gedung sekolah yang sempat terendam banjir. Tak hanya penuh lumpur, seluruh berkas dan fasilitas pendukung belajar mengajar rusak akibat banjir. Pasca banjir besar yang melanda sejumlah sekolah di Kota Bekasi, Jawa Barat surut, ratusan siswa bersama para guru SMA AN 21 Kota Bekasi membersihkan sekolah mereka. Semua berkas dan fasilitas mendukung sekolah nampak habis pasca terendam banjir. Padahal, Senin depan, SMA Negeri 21 Kota Bekasi harus melaksanakan ujian PSAJ atau penilaian sumatif akhir jenjang. Terkait hal tersebut, Kepala Sekolah SMA AN 21 Kota Bekasi mengatakan ujian akan tetap digelar namun bukan di sekolah. Yang seharusnya hari Senin itu kita akan melaksanakan SAJ gitu ya, SAJ, PSAJ ya. Itu juga kita masih serba abu-abu karena nampaknya kalau dilakukan di sini nggak mungkin ya. Nah, berarti ada dua cara, apakah kita itu mencari gedung yang lain ataupun diundurkan aja gitu waktunya. Nah, kalau untuk dari pihak Bapak Ibu guru itu antara diundur atau ditiadakan. Tapi kemarin Mas Gibran sempat datang ya. Mas Gibran itu sempat datang dan ngomong kalau misalkan untuk kelas 12 itu bakal disediain tempat. Jadi nunggu info lebih lanjut ke depannya. Sebelumnya, gedung SMA AN 21 Kota Bekasi yang berada di kawasan perumahan Pondok Gede Permai terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter Selasa kemarin. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hari keempat ratusan rumah warga di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih terendam banjir setinggi 1,5 meter. Salah satunya SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat. Ratusan siswanya terpaksa diliburkan. Sementara ratusan rumah lainnya dan akses jalan yang sempat terisolasi kini sudah surut. Warga mulai membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah. Memasuki hari keempat, banjir di Karawang, Jawa Barat belum semuanya surut secara merata. Masih ada ratusan rumah yang terendam banjir di 2 dusun, yakni Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan yang berada di Desa Karangligar. Ketinggian air kini masih bervariasi, mulai dari 1,5 meter, 1 meter, hingga 50 cm. Selain ratusan rumah yang masih terendam banjir, sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat juga masih terendam banjir setinggi 1 meter. Hingga sekarang ratusan siswa pun masih diliburkan. Pasca terendam banjir, kondisi rumah merata dipenuhi lumpur. Warga pun berjibaku membersihkan lumpur yang mengotori seluruh perabotan rumah tangga, barang elektronik hingga pakaian. Warga pun mengaku saat ini sangat membutuhkan air bersih untuk mandi dan air minum. Ya, menjelang habis subuh, habis sahur. Habis sahur udah surut? Kehabisan air soalnya mati lampu mau itu teh. Air bersih? Oh, jadi sekarang butuhnya apa? Butuh air bersih? Air, iya. Air bersih belum ada? Sama ini lampu nih. Belum hidup ya? Belum hidup.
Menurut warga sekitar, wilayah Dusun Pengasinan Karangligar dan Dusun Kampek memang langganan banjir. Selain lokasinya yang dekat dengan Sungai Cibeet, wilayah ini juga kontur tanahnya lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini telah memasuki waktu imsak untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, tetaplah bersama kami. Pemirsa, bulan suci Ramadan memberikan kesan tersendiri, terutama bila bersama dengan keluarga. Perlu momen khusus agar Ramadan bersama keluarga tak terlupakan. Selama bulan suci Ramadan, Millennium Hotel Sirih Jakarta memberikan penawaran yang menarik, dimulai dari paket iftar buffet, promo menginap di akhir pekan, harga paket meeting khusus hingga hadiah voucher menginap gratis. Para pengunjung pun bisa merayakan momen Ramadan bersama keluarga dengan suasana yang hangat, sembari menikmati menu buka puasa khas Nusantara yang bervariatif serta terjangkau. Menu makanan di Millennium Hotel Sirih Jakarta juga disajikan oleh chef yang sudah berpengalaman, sehingga seluruh menu makanan tetap terjaga kualitasnya. Dengan hanya Rp299.000 per orang, berbagai hidangan bisa dinikmati oleh para pengunjung, mulai dari sayur kapau, beef rendang, dan hidangan khas Nusantara lainnya, serta hidangan khas Timur Tengah yang akan memanjakan lidah Anda. Di Cafe Sirih di Hotel Millennium Sirih Jakarta, selama bulan Ramadan tuh kita mengadakan yang namanya Ramadan Nusantara. Itu kenapa disebut Ramadan Nusantara? Karena kita mau menyediakan khusus di tahun ini setiap hari itu dengan menu yang berbeda. Dari Padang, dari Betawi, dari Yogyakarta, dari Manado, ataupun makanan Sunda. Jadi teman-teman, klien atau keluarga kalau mau datang makan di Hotel Millennium Sirih Jakarta, itu pasti setiap hari punya menu makanan dari appetizer, main course, dan dessert yang berbeda. Pengunjung juga bisa mendapatkan langsung voucher gratis menginap 1 malam di Millennium Hotel Sirih Jakarta atau gratis 1 orang buka puasa untuk pembelian 15 paket Ramadan Nusantara. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, M. Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, MNC Group melalui MNC Peduli kembali menebar kebaikan dengan menyalurkan bantuan kepada 2 masjid di Jakarta. Bantuan diberikan kepada Masjid Bimantara di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dan Masjid Rodatul Jannah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di bulan suci Ramadan, masjid menjadi pusat kegiatan ibadah. Umat Islam biasanya mengisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari kajian dakwah, iktikaf, buka puasa bersama, salat tarawih, dan berbagai kegiatan lainnya. Pada momentum bulan Ramadan 1446 Hijriah kali ini, MNC Group melalui MNC Peduli kembali memberikan bantuan dana operasional untuk berbagai kegiatan Ramadan kepada 2 masjid, yakni Masjid Bimantara di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dan Masjid Rodatul Jannah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dari MNC Peduli memberikan bantuan untuk acara berbuka puasa atau kegiatan masjid di MNC Center di Kebon Sirih ini sebesar Rp100 juta. Sementara untuk masjid yang ada di Kebon Jeruk, ada di MNC Studio, itu memang tidak sebesar sini, hanya 50 juta. Memang dari jumlah jemaahnya juga yang ada di Kebon Sirih ini jauh lebih besar daripada yang ada di Kebon Jeruk. Seperti itu. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang kegiatan di 2 masjid ini selama bulan Ramadan demi kemakmuran masjid. Ramadan kita punya ada 7 kegiatan besar. Salah satu kegiatan besar adalah memberikan makan buka puasa kepada seluruh jamaah yang berbuka puasa ini. Dan setiap hari kita menyediakan hampir 700 box untuk nasi untuk berbuka puasa. Sebelum itu ada takjil, makan kurma dan air. Sebelum itu ada zikir dan banyak kegiatan lain. Dan alhamdulillah ini adalah support yang luar biasa untuk Masjid Bimantara khususnya. Pertama adalah kita pasti memastikan dari sisi pendidikan, dakwah dan pendidikan ini kajian setiap ba'da zuhur, ba'da asar sampai dengan kultum taraweh. 1 itu ya. Yang kedua adalah kita juga memberikan takjil untuk karyawan dan juga seluruh jamaah. Melalui berbagai programnya, MNC Peduli berkomitmen akan terus berbagi kebaikan di bulan penuh berkah ini demi menghadirkan kebahagiaan kepada sesama. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, sejalan dengan ajaran agama Islam untuk hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi. Ya, di mana dengan hal itu gerakan ramah lingkungan semakin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemirsa, berikut liputan tim VOA. Karena tidak terasa ya, setiap kita ada acara pengajian, kita tadinya tuh sampah kita mungkin bisa 3 kali kantong sampah gitu ya, karena penuh dengan sampah-sampah dari makanan, minuman. Keinginan untuk melakukan perubahan positif membuat kelompok pengajian Rumaisa menerapkan gerakan ramah lingkungan dalam kegiatan mereka yang disambut baik anggota pengajian yang sudah berjalan selama 10 tahun. Seperti hari ini dengan kegiatan khataman Quran di rumah Dwi Revilia Rosa di Rockville, Maryland. Teman-teman membawa tumbler air minum ya ke pengajian, dan kami juga menyiapkan alat-alat yang untuk makan dan minum itu yang bisa kami gunakan terus-menerus. Saat berkumpul, mereka juga membawa kontainer makanan sendiri untuk sisa makanan yang mau dibawa pulang agar tidak terbuang. Fitri Hastuti yang baru setahun bergabung dengan pengajian diaspora Indonesia ini merasa puas dapat menerapkan prinsip-prinsip hijau. Lalu botol-botol plastiknya juga kadang-kadang ada sisa air minumnya seperti itu. Jadi kalau sudah bisa melakukan hal yang minim, mudah-mudahan bisa berdampak lebih besar lagi. Menjalankan inisiatif hijau menurut Deria Pratiwi, Ustazah Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC area, adalah salah satu kewajiban umat manusia. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu Mbak, Allah sudah mengokohkan, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang Allah itu menciptakan kita manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah itu kan pemimpin. Banyak sunnah juga mengajarkan untuk hidup ramah dengan lingkungan. Demikian disampaikan Nana Firman, kandidat doktor studi antar agama dengan fokus agama dan lingkungan dari Chicago Theological Seminary saat ditemui di Masjid At-Thohir, Los Angeles. Jadi sunnah dari Rasulullah SAW itu banyak sekali yang tentang gaya hidup hijau. Kayak berwudu kan kita pakai air ya. Beliau tuh nggak suka gitu kayak mubazir ya, israf, berlebih-lebihan. Kalau untuk berwudu aja yang yang merupakan ritual agama, kita nggak boleh buang-buangin air gitu ya. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Sejalan dengan ajaran agama, hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi seharusnya tak sulit dilakukan. 3H ya, 3H. Jadi heart, head, and hands. Jadi kalau manusia itu kita sentuh dulu hatinya. Setelah dia heartnya tersentuh hatinya, baru kita kasih informasi kenapa kita harus begini. Baru semua tekniknya. Kemudian hands itu adalah bagaimana gitu melakukannya. Jadi ada actionnya. Nana Firman menambahkan, mulailah dengan memilih satu hal yang dapat dilakukan secara konsisten bersama teman agar dapat saling mengingatkan. Ada program ini tukeran hijab. Karena kan kita perempuan kadang-kadang bosen ya bajunya itu terus, tapi mau dikemanain gitu. Sementara pengajian Rumaisa berharap inisiatif mereka akan diikuti oleh kelompok pengajian dari komunitas lain. Kita sebagai seorang muslim harus memberi contoh yang baik ya, karena dengan kebaikan yang kita lakukan, insya Allah pastinya akan memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Dari Rockville, Maryland, dan Los Angeles, California, tim VOA. Ainis Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami akan segera kembali. Umat menunaikan ibadah puasa dan menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali di Anyus Pagi. Atap Masjid Baitur Rahmat di Desa Brakas, Sumeneb, Jawa Timur ambruk jelang pelaksanaan sholat tarawih. Nunggu beton sebelah-sebelah, nunggu kanopi rempak. Kalau kanopi rempak baru.
Ambruknya bangunan terjadi pada Kamis malam pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Sebelum atap masjid ambruk, takmir bersama warga sedang mengaji sembari menunggu waktu sholat Isya dan tarawih. Namun tiba-tiba warga dikejutkan dengan adanya suara retakan sehingga membuat mereka panik berhamburan keluar masjid. Tak lama berselang, atap masjid pun ambruk, diduga karena usia bangunan yang sudah tua. Pemirsa, bagi pemburu takjil saat berbuka nanti berhati-hatilah. Pasalnya BPOM menemukan kandungan perwarna pakaian pada sejumlah takjil favorit di Cilegon, Banten. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Banten memeriksa puluhan makanan takjil di 2 pasar tradisional di Cilegon, Banten. Puluhan sampel jenis makanan diantaranya terdiri dari kolang-kaling, cincau, sekoteng, agar-agar berwarna, tahu bakso, cumi asin, ikan asin, pacar Cina, dan sampel makanan lainnya. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan takjil yang mengandung zat berbahaya. Ini sekarang sedang dalam proses pengujian ya, tapi kalau yang tadi pagi di Pasar Keranggot dari 24 sampel itu ada 1 yang berdasarkan hasil uji rapid test itu positif mengandung rhodamine B, pewarna tekstil. Ini akan kami follow up lebih lanjut sumbernya dari mana. Kalau ke pedagangnya langsung diintervensi, langsung disampaikan oleh petugas bahwa hasil uji seperti positif mengandung rhodamine B. Demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, petugas BPOM akan rutin memeriksa takjil yang ada di pasar. Para pembeli pun diimbau peka serta jeli saat membeli takjil agar tidak terjebak dengan produk yang membahayakan kesehatan diri sendiri dan keluarga. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka dengan 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lainnya. Indra dan 6 orang yang dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Penahanan ke-7 tersangka masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai KPK lambat dalam proses investigasi korupsi rumah dinas DPR. MAKI pun membuka adanya sejumlah kejanggalan dalam perjalanan kasus ini. Dan berikut cuplikan dialog bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, dalam program Breaking News Jumat malam. Mestinya habis Lebaran saya mau menggugat ini karena ini termasuk perkara mangkrak lama. Karena apa? Itu Indra ini sudah pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan dan ditolak. Gitu. Dan kemudian pernah dicekal. Nah, cekalnya udah habis itu. Nah, lama-lama terus kemudian saya declare bahwa saya akan mengajukan gugatan pra-peradilan perkara mangkrak di KPK. Salah satunya kasus Petral, 2 ya kasus rumah dinas, 3 EKTP. Gitu. Nah, maka kalau ini baru penetapan tersangka dan alasannya tidak ditahan karena belum ada perhitungan kerugian negara, ya berarti KPK betul-betul lemot gitu. Menurut saya sih ini udah perkara gampang kok, ini kan hanya pengadaan yang itu bisa dilacak, misalnya suppliernya, misalnya pengadaan kursi misalnya. Kan kursi itu tinggal tokonya mana, jual berapa, 1 juta, ternyata dibayar dengan harga 4 juta. Berarti kan ada markup sampai 3 kali lipat misalnya gitu. Jadi ini suatu hal yang gampang kasat mata gitu. Tapi nggak tahu karena tarik ulur apa, tiba-tiba melempem lagi. Coba cek aja itu, cekal tak udah berapa tahun, setahun atau 2 tahun bahkan gitu. Ini kasus ini gitu, setahun lah minimal. Iya, diajukan pra-peradilan dan ditolak oleh hakim. Berarti kan penetapan tersangkanya sah waktu itu. Kok
seakan-akan sekarang diumumkan bahwa KPK menetapkan tersangka yang bersangkutan. Berarti kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu kan sudah setahun yang lalu. Penetapan tersangka juga sudah setahun yang lalu. Seakan-akan ini KPK itu mau, artinya seakan-akan kalau besok minggu depan atau setelah Lebaran melakukan penahanan kan seakan-akan ini kan perkara baru. Kan jadi aneh gitu. Jadi menurut saya KPK ini mau serius nggak sih memberantas korupsi, dan berikutnya ini perkara gampang, mestinya sudah selesai setahun yang lalu. Gitu. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung Jumat pagi. Pramono selaku gubernur meminta Kejaksaan Agung dapat mengawal program pemerintah provinsi. Gubernur beserta Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung Jumat pagi. Keduanya meminta Kejaksaan Agung untuk mengawal program-program dari Pemprov Jakarta. APBD Jakarta menjadi salah satu yang terbesar. Oleh karena itu, Pramono meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk mendampingi program-program Pemprov Jakarta selama ia menjabat. Penting baginya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya di Jakarta tidak ada hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pramono, Pemprov Jakarta memerlukan pendampingan Kejagung untuk menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Secara khusus saya mohon kepada Kejaksaan Agung untuk mendampingi Jakarta di dalam berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Karena Jakarta bagaimanapun sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi epicentrum ekonomi Indonesia. Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 11% dari PDB, APBD-nya lebih dari 91 triliun. Tentunya kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusannya di kemudian hari tidak ada ruang lubang bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu. Bahkan di awal sebagai laporan juga kepada Bapak Jaksa Agung, kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahnya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kejaksaan Agung pun menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah Provinsi Jakarta untuk pembangunan ke depan. Beliau meminta untuk Kejaksaan melakukan pendampingan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menutup secara resmi rapat pimpinan Provinsi Kamar Dagang Indonesia DKI Jakarta pada Jumat sore. Dalam kesempatan ini, Pramono menyampaikan Pemprov Jakarta berkomitmen mewujudkan wajah Jakarta menjadi lebih ramah, baik, membantu, serta tidak lagi mempersulit untuk memberikan pelayanan perizinan kepada dunia usaha. Pramono menilai Kadin DKI Jakarta berperan strategis dalam menyongsong perekonomian nasional. Guna menciptakan iklim usaha yang inklusif, Kadin DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemprov terkait rencana program pengendalian inflasi serta menjaga ketersediaan stok bahan pokok lewat kegiatan pasar murah. Pastinya kita akan membuat program kerja tahun 2025. Nah, program kerja tahun 2005 ini adalah pertama, pastinya kita akan meningkatkan teman-teman yang di usaha di bidang UMKM. Kemudian yang kedua, kita juga akan bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di Jakarta. Selain dari itu, sekarang ini ada aglomerasi. Bantuan sosial sembako dan program Keluarga Harapan diterima warga Bandar Lampung, Lampung. Bansos ini diberikan melalui metode dari pintu ke pintu. PT Pos Indonesia Persero atau POSIN menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan program Keluarga Harapan di Provinsi Lampung. Dalam sepekan, bantuan yang dilakukan POSIN untuk keluarga penerima manfaat mencapai 99%.
Kalau untuk kesiapan untuk wilayah-wilayah 3T ya, kalau kita bilang 3T, memang pos kan kami udah terbiasa ya untuk menyalurkan. Jadi dari mulai mekanisme transportasi, pengamanan, itu semuanya udah kita persiapkan. Dan teman-teman pun di bulan puasa malah jadinya taman positif gitu ya, bahwa kita melakukan penyaluran bantuan sosial yang dimana memang ini kan sebagai perpanjangan tangan ya, untuk memberikan sesuatu yang baik gitu. POS.in memanfaatkan teknologi POSGiro Cash dalam menyalurkan bansos di wilayah tanpa akses internet. PT Pos Indonesia Persero juga menggunakan teknologi geotagging dan face recognition dalam menyalurkan bansos. Kelancaran penyaluran bansos ini tak lepas dari kolaborasi yang dilakukan POS.in dengan pendamping program Keluarga Harapan. Kami sebagai pendamping PKH ya, cukup mengapresiasi layanan yang ada di PT Pos ini ya. Kenapa? Kami juga kadang beberapa KPM kami yang memang terkendala, contohnya ada KPM kami yang sakit, ada KPM kami yang memang sudah tidak bisa kemana-mana karena memang kondisi tubuhnya itu, maka penyaluran itu ya memang harus diberikan kepada yang bersangkutan di rumahnya langsung. Gimana, terharu gitulah. Iya, gimana? Ya terima kasih dikasih gitu dari pemerintah gitu, buat ini persepsi, buat jajan dia sehari-hari itu, dia tuh ya perluan apa dia beli bedak apa gitu, kalau ini baju buat makan gitu. Selain menyalurkan bansos, PT Pos Indonesia juga berperan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan melalui operasi pasar di berbagai kantor pos. Pemirsa, MNC Peduli dan RSPKU Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah kembali memberikan layanan operasi katarak untuk warga Kebumen dan sekitarnya. Kegiatan tersebut sebagai komitmen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan akses layanan kesehatan gratis. Tak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan Sari Abadi. Bapak berusia 50 tahun yang mengalami gangguan penglihatan akibat pterygium ini hanya bisa bekerja sebagai peternak bebek. Meski penglihatannya terganggu, warga desa Grenggeng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ini tak patah semangat menjalani pekerjaannya. Menderita pterygium sejak tahun 2022, Sari Abadi ingin sekali matanya dioperasi, namun keterbatasan biaya menjadi kendala. Keinginan Sari Abadi dijawab melalui program operasi katarak pterygium gratis yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan RSPKU Muhammadiyah Gombong. Kalau keluhan nggak ada, tapi cuma nggak bisa untuk melihat. Tapi bahwa ada pengobatan mata dari saya, dari MNC Peduli, dan dari Rumah Sakit PKU Gombong. Saya terima kasih sekali kepada terutama MMC yang telah peduli memerhatikan kesehatan di lingkungan ini. Yang kedua juga terima kasih sekali pada PKU Muhammadiyah Gombong yang telah memfasilitasi kesehatan untuk lingkungan di warga RT 6. Bersama ratusan calon pasien katarak lainnya, Sari Abadi menjalani pemeriksaan mata yang digelar MNC Peduli dan RSPKU Muhammadiyah Gombong yang didukung oleh pemerintah Desa Grenggeng, Karanganyar di kawasan Lembah Lereng, Kebumen. Karena kebanyakan pasien-pasien yang di sini dia lebih sering terpapar oleh sinar matahari. Tapi beberapa juga ada yang katarak karena trauma ya, jadi karena terkena benturan ataupun terkena kayu terus kayak gitu ya, beberapa pasien seperti itu. Kerjasama yang terjalin antara MNC Peduli dengan RSPKU Muhammadiyah Gombong ini terlaksana berkat uluran tangan masyarakat Indonesia yang mendonasikan bantuannya. Bantuan pemirsa di rumah sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi pemirsa. Sebuah minibus yang sedang melaju di dalam tol Gedong Panjang menuju Bandara Soekarno hangus terbakar. Kebakaran yang menghanguskan mobil tersebut diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin dan merembet ke seluruh badan mobil.
Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh badan minibus di kilometer 23 Jalan Tol Gedong Panjang Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran wilayah Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan pemadaman. Mobil yang dikendarai seorang diri ini terbakar saat kendaraan sedang melaju dari arah Gedong Panjang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Namun tiba-tiba dari bagian pendingin udara mengeluarkan asap dan tak lama kemudian nampak percikan api dari bagian kap mesin hingga akhirnya membakar keseluruhan kendaraan. Pengemudi melihat ada asap keluar dari lubang AC-nya sendiri. Asap keluar, dia batuk, langsung dia berhenti pas di tengah jalan yang ada pembatasnya itu pas. Jadi dia berhenti, langsung api cepat membesar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kendaraan serta pemilik dibawa ke kantor patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah mobil terjun di Kali Angke yang berada di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Diduga sopir kurang konsentrasi saat berkendara. Sebuah mobil dengan nomor polisi BK 1700 FB terjun ke Kali Angke saat melintas di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Menurut sopir, sebelum kejadian mobil melaju dari arah Pesing menuju Jelambar. Namun tiba-tiba sopir hilang konsentrasi sehingga mobil langsung terjun ke kali. Beruntung sopir beserta 2 orang penumpangnya berhasil keluar dari dalam mobil dengan kondisi selamat. Dari sana kita kemari tahunya sampai sini nggak kelihatan apa-apa, langsung nyemplung. Udah tahunya di air. Bapak dari arah Pesing mau ke arah? Mau ke Jelambar. Ke Jelambar. Ini Bapak ngindarin motor atau gimana Pak? Nggak ada. Jalan pelan gitu tiba-tiba nggak kelihatan apa-apa, langsung udah di air. Ngantuk atau gimana? Nggak. Pelan lagi kita. Itu nggak ada bekas rusaknya, tapi ada bekas semennya itu nggak ada bekas bilas itu. Satu unit kendaraan berat kren milik Sudin Gulkarmat Jakarta Barat dioperasikan untuk mengevakuasi mobil. Endapan lumpur yang mencapai 1 meter lebih sempat menyulitkan evakuasi kendaraan. Setelah 1 jam, mobil akhirnya berhasil dievakuasi. Oh ya, kita dari tim pemadam kebakaran Jakarta Barat telah mengevakuasi mobil menggunakan peralatan medan berat, unit medan berat untuk mengangkat, dan tadi terkendala karena dalamnya air dan tebalnya lumpur ke dalam, ya kemungkinan agak berat lah ditariknya. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat. Arus lalu lintas yang sempat tersendat pun kembali lancar. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka dengan 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lainnya. Indra Iskandar dan 6 orang dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Penahanan ke-7 tersangka masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Hasil sidang etik Universitas Indonesia memutuskan disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus diperbaiki. Kampus UI juga meminta Bahlil meminta maaf secara terbuka. Empat organ Universitas Indonesia telah mengambil keputusan dari sidang etik disertasi gelar Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang bermasalah. Keempat organ itu adalah Rektorat, Dewan Guru Besar, Senat Akademik, dan Majelis Wali Amanat.
Sidang etik itu menghasilkan keputusan untuk melakukan pembinaan terhadap promotor, direktur, kaprodi, dan mahasiswa terkait, yaitu adalah Bahlil Lahadalia. Bentuk pembinaannya adalah penundaan kenaikan pangkat untuk promotor dan kaprodi. Sementara Bahlil diminta memperbaiki disertasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminta maaf kepada publik. Pembinaan ini dilakukan mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu, permintaan permohonan maaf kepada sivitas akademisi, dan juga peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah. Lebih lanjut, kami menegaskan bahwa persoalan ini harus dipandang secara menyeluruh sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan khususnya di SKSP UI. Keputusan bersama yang diambil oleh 4 organ Universitas Indonesia ini telah melalui proses yang transparan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mengakui ia belum mengajukan perbaikan disertasinya. Namun ia juga yakin bahwa disertasinya hanya diperbaiki, bukan diulang dari awal. Mohon maaf ya. Disertasinya mengulang Pak UI? Enggak tahu ya. Tadi diputuskan. Yang saya tahu, apapun yang diputuskan, saya kan mahasiswa. Apapun yang diputuskan oleh UI, saya akan ikut. Tapi yang saya tahu memang perbaikan. Ya kita perbaiki, karena memang saya belum mengajukan perbaikan ya. Tapi bukan ulang dari awal Pak? Enggak. Universitas juga menyerahkan keputusan apakah Bahlil harus menjalani sidang disertasi ulang atau tidak pada program studi. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski tidak lagi menjabat, tak membuat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mundur total dari dunia politik. Wacana Jokowi akan mendirikan partai Super TBK pun mencuat. Setelah sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar, namun hingga kini belum terwujud. Jokowi pun diisukan akan membuat partai sendiri. Partai dengan konsep Super TBK akan diisi oleh relawan Jokowi. Nantinya partai ini akan super terbuka, pemilihan ketuanya pun dipilih oleh seluruh anggotanya. Cuma ada ide gagasan untuk membuat partai Super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, partai yang terbuka, super terbuka, ya nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Sementara itu, Partai Golkar tak menutup pintu untuk Jokowi bila ingin bergabung. Meski kaget akan adanya rencana ini, namun Partai Golkar persilahkan Jokowi jika ingin membuat partai sendiri. Kan katanya berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan, tapi kalau ada begitu ya namanya warga, apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan, ya tergantung beliau kan. Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga. Kenapa? Karena tadinya ini kan ramai terus dengan Golkar, dengan apa dan lain-lain. Tapi kalau ada berita begitu tentu ya kita tentu kembalikan kepada beliau. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat diisukan akan bergabung dengan beberapa partai. Namun, hingga kini mantan politisi PDI Perjuangan ini belum juga berlabuh dengan partai baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Adik Presiden Prabowo Subianto Hashim Joyo Hadikusumo menemui Presiden ke-7 Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hashim menyebut ada pesan dari Presiden Prabowo untuk sowan ke Jokowi. Kedatangan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, disambut hangat Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya di Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Usai tiba, keduanya langsung menggelar pertemuan tertutup di dalam kediaman Jokowi. Pertemuan antara Jokowi dengan Hashim yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi itu berlangsung selama 2,5 jam.
Ditemui awak media seusai pertemuan, Hasim mengaku datang di kediaman Jokowi itu atas undangan. Dalam pertemuan itu, ia juga mengaku bertukar pikiran dengan Jokowi tentang banyak hal, terutama menyangkut negara dan bangsa. Ia juga mengatakan mendapat nasihat dari Jokowi. Hasim pun mengungkap bahwa Prabowo menitipkan pesan pada Jokowi untuk bertemu. Ya, saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi. Saya diundang Pak Jokowi, kita tukar banyak pikiran, ya, kita ada banyak hal-hal yang menyangkut negara, ya, dan bangsa. Saya dapat banyak nasihat-nasihat juga, dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Ya. Saya kira ini silaturahmi, ya. Saya kira demikian, ya, Pak. Iya. Nasihat-nasihatnya apa saja, Pak? Di antaranya. Ya, itu antara saya sama Pak Jokowi. Ada pesan dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi atau gimana? Ya, ada. Tadi malam saya lapor ke Pak Prabowo, saya akan silaturahmi dengan Pak Jokowi. Terus Pak Prabowo kirim salam hangat, salam hormat, ya. Dan berharap akan ketemu Pak Jokowi yang waktu tidak terlalu lama. Mungkin bisa dapat nasihat juga dari beliau. Berbicara banyak hal, tapi nggak ada yang berkaitan dengan politik, nggak ada. Ya, berbicara banyak. Untuk Pak Hasim, terutama yang berkaitan dengan kondisi situasi ekonomi yang perlu diinjeksi dari segala sudut agar target growth, target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah bisa tercapai. Usai bertemu dengan Jokowi, Hasim kemudian langsung kembali ke Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pengusaha ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Sejumlah pengusaha yang diundang mulai dari Sugianto Kusuma atau Aguan, Antoni Salim, James Riyadi, hingga Prayogo Pangestu. Pak Bohe, ini pembahasannya spesifiknya soal apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Katanya diskusi ekonomi katanya sih. Ya. Ada tamu negara lain juga katanya, Pak. Saya malah nggak tahu. Komitmen investasi juga, Pak. Ya. Terima kasih. Welcome Bapak, izin Bapak. Terima kasih. Bapak belum ditanya, Pak. Terima kasih. Pertemuan apa, Pak Aguan? Hah? Pertemuan. Undangan. Iya, undangan apa, Pak? Apa itu, Pak? Belum tahu. Oke. Ada tamu negara juga, Pak? Iya. Ini spesifiknya ke program prioritas pemerintah, Pak Aguan? Betul. Ada salah satunya soal PSN atau? Bukan. MBG Banyak. atau Banyak. MBG salah satunya? Banyak dibahas. Tapi dua itu termasuk investasi, Pak. Oke, thank you. Jalan ke sini. Belum tahu. Kita diundang aja. Kita diundang. Agendanya apa? Nggak tahu agendanya apa. Tadi udah masuk juga Pak Cete. Siapa? Hal lain Pak Haji Isam, Pak Boy Tohir. Oh iya. Ini membahas soal ekonomi persisnya atau seperti apa Pak Cete? Saya nggak tahu nanti ya, karena belum tahu. Benar-benar saya nggak tahu gitu loh. Jadi dipanggil ya kita datang. Siapa aja? Ya. Belum tahu juga. Katanya ada tamu negara lain Pak Cete. Nggak, belum tahu nanti ya, gitu. Ya. Pak Herdi, Pak, detik. Pak Herdi. Pak Isam. Ini berarti bertemu Presiden ngomongin soal apa, Pak? Tapi akan ada dengan pengusaha lainnya ya, Pak, nanti kumpulnya agak sendiri aja ya. Bareng pengusaha lain ya, Pak Isam ya? Nanti aja. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan untuk membahas program pemerintah, salah satunya adalah Danantara. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. 8 pengusaha itu adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Tohir,
Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Masing-masing pengusaha tersebut memiliki latar belakang bisnis yang berbeda, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, dan manufaktur. Prabowo pun membahas sejumlah isu strategis, termasuk program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, hingga upaya swasembada pangan dan energi. Tapi tadi yang saya lihat adalah pertemuan yang sangat baik antara pemerintah yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo dengan dunia usaha. Kadin, saya sebagai Ketua Umum datang bersama teman-teman dunia usaha untuk berpikir bagaimana kita satu bisa mendukung program pemerintah untuk bisa mendapat pertumbuhan yang 8%, lalu juga menentaskan kemiskinan. Nah, tadi bicara banyak juga mengenai program-program Danantara. Tadi ada Pak Erick Thohir, ada Pak Menteri Rosan di sana juga bicara. Dan juga tadi di situ ada tamu pembicara luar negeri yang mungkin teman-teman bisa cek. Nah, dia juga berbagi pemikiran bahwa Danantara ini adalah suatu terobosan yang luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa melakukan tata kelola yang baik, investasi yang baik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Arahan Bapak Presiden juga sangat jelas terakhir bahwa ya beberapa hal yang ingin kita laksanakan bersama-sama dengan dunia usaha itu harus transparan, harus terbuka, dan yang paling penting juga investasi itu dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan tentunya return yang jelas, return yang baik yang bisa dihitung secara terbuka. Kurang lebih seperti itulah pertemuan pada hari ini gitu. Selain itu, industrialisasi dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara juga menjadi topik utama dalam perbincangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Danantara akan menjadi sumber investasi proyek pemerintah. Dan untuk memastikan bebas dari pengaruh luar, Presiden Prabowo meminta tak ada orang titipan di BPI Danantara. Bapak Presiden menyampaikan kepada kami bahwa pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik, tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama, karena Danantara ini adalah badan investasi nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita, dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan. Ya, pemirsa, diduga akibat kompor menyala yang ditinggal pemiliknya, sejumlah kamar karyawan dan lapak di Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, di tengah kesibukan orang tua, terkadang momen kebersamaan dengan anak menjadi hal yang langka. Ya, namun ada cara unik untuk mempererat hubungan nih Cikal dan pemirsa, yaitu melalui seni dan kreativitas. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Daun-daun kering, ranting, dan potongan kayu menjadi media yang disusun sedemikian rupa oleh puluhan anak dan orang tua. Ya, sebuah karya seni diciptakan dari bahan-bahan yang berasal dari alam. Membuat kreasi dari daun, dari ranting, dan juga dari pohon-pohon yang memang sudah jatuh, yang udah nggak kepake ya Kak. Jadi kita melarangkan buat memetik, dan mereka membuat sebuah hiasan. Ini bentuk kerjasama antara anak dan orang tua untuk membuat sebuah karya dan mengasah kreativitas mereka. Sebuah lomba bertemakan kreasi dengan alam, mari kita membuat bumi tersenyum, digelar sebuah sanggar lukis di Tangerang Selatan, Banten. Momen ini sekaligus menjadi potret spesial yang menggambarkan kedekatan anak bersama orang tuanya. Mungkin orang tuanya sibuk bergadget, nggak memperhatikan acara, akhirnya ikut ngebantuin anak.
Terus kita tadi bikin temanya laut, tapi dengan daun-daun kering. Dan inilah hasil jadinya. Cantik bukan? Kegiatan positif dalam rangka ulang tahun Sanggar Lukis ini juga dimeriahkan pameran hasil karya. Seperti melukis dengan arang di atas kertas daur ulang, finger painting, hingga menampilkan perform anak-anak seperti menari dan menyanyi. Pemirsa, ungkapan kasih sayang tidak hanya setangkai bunga, namun momen kebersamaan jauh lebih berharga dan penuh makna. Seperti kegiatan yang dilakukan bersama keluarga ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Wena Nura bersama juru kamera Sutrisno. Sampai jumpa. Kita ke informasi berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca di kawasan Jabodetabek. Operasi modifikasi cuaca digelar dalam rangka penanganan banjir, bencana, dan cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Dalam rangka penanganan banjir dan cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa daerah, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca dilakukan dengan menyemai garam atau NaCl dan kalsium oksida pada awan langit di Jabodetabek dan Jawa Barat. Proses penyemaian garam ini dilakukan untuk mencegah agar awan hujan tidak mencapai daerah yang rawan banjir. BNPB melakukan modifikasi cuaca dengan menggunakan pesawat Cessna yang terbang dari landasan udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya pemirsa, untuk mengetahui detail terkait dengan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BNPB, saat ini saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Bapak Majen TNI Lukmansyah. Selamat sore Bapak. Sore Mas, sore. Oke, Bapak mungkin bisa jelaskan sedikit terkait dengan operasi modifikasi cuaca hari ini Pak. Oke, operasi modifikasi cuaca hari ini adalah yang hari keempat ya. Hari keempat, karena kita mulai tanggal 4, 5, 6, 7 sekarang, besok yang terakhir. Untuk periode pertama ini, nah, kita mengharapkan Jakarta dan sekitarnya bebas dari banjir lagi, salah satunya dengan OMC ini. Kemudian periode berikutnya adalah tanggal 11 sampai dengan 20 ya, karena menurut lamaran atau perkiraan cuaca BMKG bahwa dasarian kedua bulan Maret ini adalah lebih besar dari dasarian pertama yang sudah kita lewati. Kemarin saja hujannya sudah seperti itu, apalagi nanti. Makanya OMC ini sangat diharapkan untuk mengurangi resiko hidrometeorologi basah berdasarkan data dan analisis atmosfer, begitu. Baik Pak, target utama dari modifikasi cuaca ini apa sih Pak? Target utama tentunya mengurangi resiko akibat hidrologi basah, mengurangi akibat banjir, longsor, dan lain-lain. Yang terakhir Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan efektivitas ataupun tingkat keberhasilan dari OMC ini Pak? Oke. Sepengetahuan saya untuk tingkat keberhasilan dari OMC ini berkisar antara 60-70% mengurangi curah hujan yang seharusnya terjadi di suatu daerah, tapi dikurangi karena adanya istilahnya intervensi cuaca ya, intervensi cuaca OMC ini. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Lukmansyah. Selamat bertugas kembali. Ya, itu dia pemirsa keterangan dari Deputi Bidang Penanganan Darurat Majen TNI Lukmansyah yang nantinya proses OMC ini ataupun operasi modifikasi cuaca ini untuk mengurangi curah hujan khususnya di Provinsi Jakarta dan juga Jawa Barat. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sutrisno, iNews melaporkan. Diduga akibat kompor menyala yang ditinggal pemiliknya, sejumlah kamar karyawan dan lapak di Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Cikal Mutazam, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Gudang online kebakaran. Warga di kawasan Jalan Kertajaya Raya, Penjaringan, Jakarta Utara panik saat api membakar sejumlah kamar karyawan, gudang kardus, dan lapak pengumpul barang bekas. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke lapak barang bekas yang letaknya bersebelahan dengan kamar karyawan.
Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api akibat kompor yang ditinggal menyala oleh penghuni kamar karyawan. Itu apinya langsung gede gitu, Pak? Iya. Ini apa sih Bang kebakar, Pak? Banyak itu mes. Tadinya gudang, sekarang dibikin mes. Ada orangnya, Pak? Ada. 3 keluarga. 3 keluarga? Iya. Itu keluar semua atau ada korban? Nggak ada korban. Paling barang doang habis. Jadi